akan jalani laga hidup mati di lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Dua pemain timnas Indonesia resmi dicoret Patrick Kluivert untuk lawan Cina. PSSI konfirmasi timnas Indonesia ikut bidding untuk tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Berikut adalah berita selengkapnya. Ya, tak lama lagi timnas Indonesia asuhan Patrick Kluivert akan menjalani laga krusial menghadapi Cina dan Jepang di lanjutan kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dua pemain timnas Indonesia resmi dicoret Patrick Kluivert untuk lawan timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab kedua pesepak bola dipastikan absen. Laga timnas Indonesia versus timnas Cina itu merupakan matchday 9 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel dijadwalkan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Kamis 5 Juni 2025 pukul 20.45 waktu Indonesia Barat. Pertandingan masih berlangsung 1 bulan lagi. Kluivert punya cukup banyak waktu untuk memantau pemain-pemain timnas Indonesia yang berlaga di level klub. Besar kemungkinan sebanyak 27 pemain akan dipanggil untuk 2 laga sisa kontra Cina dan timnas Jepang pada Juni 2025. Batas akhir pemanggilan pemain biasanya 1 pekan sebelum laga pertama. Nama-nama yang dipanggil tentu masih belum diketahui karena itu hak prerogatif Kluivert selaku pelatih. Namun setidaknya 2 orang dipastikan akan dicoret untuk pertandingan melawan Cina. 2 sosok itu adalah Marcelino Ferdinand dan Maarten Paes. Kedua pemain itu dipastikan absen karena akumulasi kartu kuning usai laga kontra timnas Bahrain pada 25 Maret 2025. Walau begitu, Marcelino dan Paes tetap menjadi bagian dari 27 pemain yang dipanggil. Sebab mereka bakal bebas dari hukuman pada laga terakhir melawan Jepang. Absennya Marcelino dan Paes tidak akan membuat Kluivert pusing. Masih cukup banyak pemain yang bisa mengisi kekosongan nantinya. Emil Audero misalnya berpotensi debut untuk menggantikan kiper FC Dallas tersebut. Sedangkan beberapa pemain dapat dipasang untuk mengisi tempat Marcelino. Egy Maulana Fikri bisa dipanggil jika tak mengalami cedera. Pemain Dewa United itu dicoret pada Maret 2025 karena bermasalah dengan kebugarannya. Itulah 2 pemain timnas Indonesia resmi dicoret Patrick Kluivert untuk lawan timnas Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di lain sisi, PSSI konfirmasi timnas Indonesia ikut bidding untuk tuan rumah putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan mengajukan diri sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski begitu, skuad Garuda harus lebih dulu memastikan tiket ke putaran keempat. Sekarang timnas Indonesia bertengger di ranking keempat putaran ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad Garuda mengoleksi 9 poin dari 8 laga. Untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, timnas Indonesia harus mengamankan posisi 3 atau 4 grup C yang menyisakan 2 partai lagi. Memang ada perubahan tuan rumah yang dibuat oleh AFC. Dulu itu biasanya tuan rumah itu netral. Jadi semua ya dikelola oleh AFC, ujar anggota Exco PSSI Arya Sinulinga. Dalam 2 pertandingan penentuan grup C, timnas Indonesia akan menjamu Cina. Partai ke-9 itu bakal digelar pada 5 Juni 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. AFC minta para peserta putaran 4 untuk menawarkan diri sebagai tuan rumah dan bidding. Namanya ditawarkan, ya kita pasti ikutlah, kata Arya. Tapi kan nggak harus gembar-gembor ya.
Batasnya masih ada waktu. Kita akan coba, mudah-mudahan memang lawan-lawannya berat ya. Ada dari Timur Tengah, mungkin dari mana gitu, sambung Arya. Arya membeberkan PSSI enggan gembar-gembor terkait rencana mengajukan diri sebagai tuan rumah putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasalnya pihaknya ingin segala sesuatunya harus pasti. Tapi ya kita coba, kita akan ikut bidding. Sudah pasti ikut bidding untuk jadi tuan rumah. Jadi nggak mungkin kita nggak ikut bidding kalau memang nanti kita ada proses ke sana. Jadi tetap kita akan lakukan. Tunggu saja, ucap Arya. Jadi memang kita nggak gembar-gembor gitu loh. Kita kalem-kalem saja ya kan, kita kalau belum jelas-jelas gitu kan, kita biarnya nahan-nahan diri untuk kasih informasi ya kan, sudah terbiasa itu, udah pasti-pasti dulu baru kita sampaikan sesuatu. Kalau belum pasti enggaklah, kita tuh enggak pernah, PSSI sekarang ini enggak pernah menginformasikan kalau belum ada kepastian. Kalau sudah ada kepastian, sudah mulai ada gambaran-gambaran besarnya jelas, barulah PSSI ini mulai memberitahu kepada publik apa yang dilakukan. Pasti kita ikut bidding. Tunggu saja, kita siapkan semua. Mudah-mudahan dan doakan yang terbaik supaya kita bisa menang bidding. Dan tadi lawannya nggak mudah karena lawan kita juga punya kekuatan, kapitalnya juga besar. Jadi ya kita harus tarung untuk menyiapkan itu semua gitu, ucap Arya Sinulinga.